kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan melanjutkan membahas uji kompetensi 6 untuk soal B esai. Ibu lanjutkan untuk membahas soal nomor 6 anak-anak. Tentukan keliling segitiga ABC di bawah ini. Ini adalah segitiga ABC, siku-siku di A, dan segitiga ini juga siku-siku di D. Di sini ada sudut 30 derajat, di C 60 derajat, dan di sini ada X. Baik, Ibu membahas soal nomor 6 anak-anak. Ibu mulai dari segitiga A, B, D. Ibu pindahkan dulu segitiganya. Di sini segitiga A, B, D. Siku-siku di D, di sini 30 derajat, berarti di sini 60 derajat. Rumus untuk segitiga istimewa ini adalah sisi yang terpendek adalah A, misalnya A berarti sisi tegak yang lain adalah A akar 3 dan sisi miringnya adalah 2A. Kalau kita amati berarti 2A sama dengan 8, berarti A sama dengan setengah dari 8 sama dengan 4. Berarti nilai X adalah 4. Ini Ibu tuliskan dulu, X sama dengan 4. Selanjutnya kita bahas untuk segitiga ACD anak-anak. Ini Ibu keluarkan dulu segitiganya. Di sini ACD. Di sini sudutnya 60 derajat. Ibu tuliskan dulu 60 derajat, berarti di sini 30 derajat. Selanjutnya di sini tadi sudah diketahui X-nya 4 anak-anak. Kita mencari panjang CD terlebih dahulu. Baik, kita cari dulu panjang sisi AC ini karena ini juga merupakan segitiga istimewa anak-anak. Di sini siku-siku 60 derajat, 30 derajat, di sini 4. Di sini yang terpendek A, sisi miringnya 2A, di sini berarti A akar 3. Ini kalau kita bandingkan anak-anak, berarti CD ini, panjang CD dibanding 4, ini sama dengan A dibanding A akar 3. A akar 3. Panjang CD sama dengan A dengan A, Ibu coret-coret, 4-nya Ibu pindah luaskan. Berarti di sini tinggal 1 per akar 3 dikali 4. Sama dengan ini 1 kali 4, 4 per akar 3. Selanjutnya Ibu rasionalkan. Ini 4 akar 3, 4 akar 3 per akar 3 dikali akar 3, 3. Berarti panjang CD adalah 4 akar 3 per 3. Ibu masukkan dulu anak-anak, panjang CD tadi 4 akar 3 per 3. Atau 4 per 3 akar 3. Selanjutnya kita mencari panjang AC anak-anak. Mari kita amati segitiga ACD ini, kita mencari panjang AC anak-anak. Apabila kita bandingkan dengan AD, maka ini A akar 3 dibanding 2A. Ibu tuliskan dulu panjang AC anak-anak. Panjang AC dibanding dengan 4, ini sama dengan 2A dibanding dengan A akar 3. A akar 3. Ini sama dengan AC sama dengan A dengan A, Ibu coret-coret. Sini tinggal 2 per akar 3 dikali 4 sama dengan 8 per akar 3. Selanjutnya Ibu rasionalkan anak-anak. Dikali akar 3 sama dengan 8 akar 3 per 3 sama dengan 8 per 3 akar 3. 8 per 3 akar 3. Panjang AC 8 per 3 akar 3. Selanjutnya sisi yang belum terisi adalah BD anak-anak. Ini tadi segitiga di sini, segitiga ABD tadi. Apabila di sini A yang terpendek A, berarti sisi siku-siku yang lain adalah A akar 3. Apabila di sini 4, berarti di sini 4 akar 3.
Yang ditanya adalah keliling dari segitiga. Mari kita cari kelilingnya anak. Keliling sama dengan panjang AB ditambah BC ditambah AC. AB-nya tadi 8, BC-nya berarti panjang BC ini berarti 4 akar 3 ditambah 4/3 akar 3. 4 akar 3 ditambah 4/3 itu 1/3 anak-anak. 1/3 akar 3. 1/3 akar 3 ditambah AC-nya adalah 8/3 itu 2/3. 2/3 akar 3. Selanjutnya kita jumlahkan anak-anak. Ini 8 ditambah dengan di sini ada 4 akar 3 ditambah 1/akar 3, 5, 7, 1/3 tambah 2/3, 1 berarti 8. 8 akar 3 sama dengan kalau kita keluarkan 8 plus 1 plus akar 3 satuan. Tuliskan dulu. 8 kurung buka 1 plus akar 3 satuan. Soal nomor 7 anak-anak. Sebuah air mancur terletak di tengah perempatan jalan di pusat kota. Mobil merah dan mobil hijau sama-sama melaju meninggalkan air mancur tersebut. Mobil merah melaju dengan kecepatan 60 km per jam, sedangkan mobil hijau 80 km per jam. Baik anak-anak, kita amati terlebih dahulu gambarnya. Ini air mancur ada di pusatnya, dan ini adalah arah dari mobil hijau, yang kesini adalah arah dari mobil merah. Arah dari mobil hijau dan arah dari mobil merah ini, apabila kita lihat dari titik pusat ini nanti akan membentuk segitiga siku-siku. Kalau kita mencari jarak dari kedua mobil ini dengan titik siku-sikunya ada di air mancur. Kita bahas soal A, anak-anak. Buatlah tabel yang menunjukkan jarak yang ditempuh kedua mobil dan jarak kedua mobil tersebut setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Gambarkan perubahan jarak tersebut. Baik anak-anak, Ibu sudah siapkan tabelnya untuk soal nomor 7A ini anak-anak. Mobil merah dengan kecepatan 60 km per jam dan mobil hijau dengan kecepatan 80 km per jam. Ini Ibu masukkan satu persatu anak-anak jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh pada saat 1 jam adalah 60 dikali 1 anak-anak, berarti 60 km jaraknya. Sedangkan mobil hijau dalam waktu 1 jam bisa menempuh jarak 80 km. Ini Ibu gambarkan di sini anak-anak. Untuk yang 1 jam ini, untuk mobil merah 60, maka jarak mobil hijau sudah 80. Untuk segitiga ini, karena siku-siku di sini, ini merupakan triple Pythagoras, kelipatan dari triple Pythagoras 3, 4, 5. Kalau 60 itu 3 kali 20, 80 4 kali 20, berarti sisi miringnya jarak antara mobil hijau dan mobil merah, di sini adalah pusatnya, adalah 100. Ini kita masukkan 100 km. Selanjutnya untuk 2 jam. Untuk 2 jam berarti 60 km per jam dikali 2, 120 km. Selanjutnya untuk 80 km per jam dikali 2, karena jarak itu kecepatan dikali waktu anak-anak. Ini 160 km. Kita masukkan ke dalam segitiga ini anak-anak. Di sini H, di sini P, di sini M. Di sini 120, yang sisi tegak yang lain 160. Selanjutnya kita cari jarak keduanya. Jarak keduanya juga triple Pythagoras 3, 4, 5. Ini 3 dikali 40, 120.
4 dikali 40 160, berarti di sini 5 dikali 40 200. Berarti jarak keduanya, jarak HM jadi 200 km. Selanjutnya untuk 3 jam. Waktu 3 jam anak-anak. Mobil merah berarti 60 km per jam dikali 3, 180 km. Untuk mobil hijau 80 km per jam dikali 3, 240 km. Kita masukkan ke sini anak-anak. Ini di sini H, di sini P, di sini M. Berarti di sini jaraknya dari pusat, M-nya adalah 180, di sini 240. Ini kita cari jarak HM, perubahannya triple Pythagoras 345. 3 dikali 60 180, 4 dikali 60 240, 5 dikali 60 300. Berarti jaraknya adalah 300 km. Soal B anak-anak. Misalkan mobil merah melaju dengan kecepatan 40 km per jam. Setelah 2 jam, jarak antara kedua mobil 100 km. Berapakah kecepatan mobil hijau pada saat itu? Keterangan jarak kedua mobil yang dimaksud adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedudukan dua mobil tersebut. Baik, Ibu bahas soal nomor 7B anak-anak. Tadi diketahui bahwa kecepatan mobil merah adalah 40 km per jam, waktunya adalah 2 jam. Kita tentukan jarak mobil merah terlebih dahulu anak-anak dari titik pusat ini. Kita tentukan untuk mencari jarak kita S sama dengan V, S sama dengan V dikali T anak-anak. Ini sama dengan 40 km per jam dikali 2 jam sama dengan 80 km. Ini jam sama jam. Berarti jarak yang ditempuh oleh mobil merah setelah 2 jam dengan kecepatan 40 km adalah 80 km. Selanjutnya kita tentukan jarak dari pusat ke H. Dan tadi diketahui bahwa jarak keduanya adalah 100 km. Di sini sudah diketahui dalam soal anak-anak 100 km. Ini merupakan triple Pythagoras. Ibu tulis dulu. Triple Pythagoras 3, 4, 5 dan kelipatannya. Kalau kita amati anak-anak, ini di sini ini 4 dikali 20 80, 5 dikali 20 ini 100, berarti di sini 3 dikali 20 berarti di sini 60. Berarti jarak dari titik P ke mobil hijau adalah 60 km. Kita tadi diminta untuk mencari kecepatan mobil hijau. Kita cari anak-anak. Ini jaraknya sudah ada 60 km, waktunya 2 jam. Ibu tulis dulu. Jarak mobil hijau dari pusat sama dengan jaraknya 60 km. Selanjutnya waktunya adalah 2 jam. Kita gunakan rumus V sama dengan S per T. S-nya tadi 60 km per T-nya adalah 2 jam. Jadi kecepatan mobil hijau adalah 30 km per jam. Nomor 8 anak-anak. Perhatikan gambar segitiga ABC di bawah ini. Ini adalah segitiga ABC anak-anak. Ada sudut 30 derajat di titik B dan jarak AD 8 cm. Untuk soal A, kita diminta untuk tentukan keliling segitiga ACD. Baik, Ibu bahas soal nomor 8A anak-anak. Ini segitiganya Ibu pindahkan. Mari kita amati segitiga ABC anak-anak. Di sini 30 derajat, di titik C ini sudutnya 90 derajat, berarti di sini adalah 60
derajat. Selanjutnya kita bahas untuk segitiga A, B, C. Di sini siku-siku, di sini 60 derajat, di sini adalah 30 derajat. Di sini untuk segitiga ini merupakan segitiga istimewa anak-anak. Ini di sini 8 cm. Ini merupakan segitiga istimewa. Di sini 60 derajat, 30 derajat. Apabila di sini A, berarti di sini A akar 3, di sini 2A. Berarti apabila di sini ini 8, A-nya 8, AC-nya berarti 16, dan di sini CD-nya adalah 8 akar 3. Selanjutnya kita cari keliling segitiga. Keliling segitiga ACD. Ini sama dengan panjang AD ditambah DC ditambah CA. AD-nya 8 cm ditambah CD atau DC-nya 8 akar 3 cm ditambah CA-nya 16 cm. Berarti 8 ditambah 16 24 cm ditambah 8 akar 3 cm. Atau kalau kita keluarkan menjadi di sini 8, di sini 3 plus akar 3 cm. Ini kalau kita ringkas menjadi 8 kurung buka 3 akar 3 cm. Soal B, apakah hubungan antara keliling segitiga ACD dan ABC? Baik anak-anak, sebelum kita menentukan hubungan antara segitiga ACD dengan ABC, maka perlu kita cari terlebih dahulu keliling segitiga ABC anak-anak. Ini Ibu keluarkan terlebih dahulu segitiganya. Di sini ada segitiga D, B, C. Di sini 30 derajat, di sini 8 akar 3 cm. Kita cari terlebih dahulu panjang BD dan panjang BC. Baik, ini segitiga BDC. Ini merupakan segitiga istimewa anak-anak, karena siku-siku di sini 30 derajat, 60 derajat, di sini 60 derajat, siku-siku di sini. Berarti sisi yang terpendek ini perbandingannya di sini A akar 3, yang sisi miringnya adalah 2A. Kalau kita ingin mencari panjang BD ini anak-anak, berarti BD dibandingkan dengan 8 akar 3, ini sama dengan A akar 3 dibandingkan dengan A. Panjang BD sama dengan, ini Bu coret-coret boleh anak-anak. Berarti di sini akar 3 ini menjadi pengali, Bu pindah ruaskan 8 akar 3 sama dengan 8 kali akar 3 kali akar 3 itu 3 sama dengan 24. Berarti panjang BD 24. Ibu tuliskan dulu di sini panjang BD 24 cm. Selanjutnya kita cari panjang BC anak-anak. Panjang BC adalah 2 kali panjang CD. Karena di sini perbandingannya A dengan 2A. Berarti Ibu langsung tulis saja di sini anak. 2 kali 8 akar 3. 16 akar 3. Langsung Ibu pindahkan 16 akar 3. Selanjutnya kita cari keliling segitiga. Keliling segitiga ABC. Ini sama dengan AB ditambah BC ditambah CA. AB-nya berarti 8 ditambah 24 langsung anak-anak 32 cm ditambah 16 akar 3 cm ditambah 16 cm sama dengan, ini kita jumlahkan 48 cm ditambah 16 akar 3 cm. Atau kita sederhanakan, berarti di sini 16 kurung buka 3 plus
akar 3 cm. Kalau kita diminta hubungan keliling antara segitiga ACD dan segitiga ABC, anak-anak, kalau kita amati, ini selisih segitiga keliling segitiga ABC dikurang dengan keliling segitiga ACD. Ini kita tuliskan di sini 16 3 plus akar 3 cm dikurang dengan 8 3 plus akar 3 cm, ini sama dengan 16 3 plus akar 3, di sini 8 3 plus akar 3, berarti selisihnya adalah 8 3 plus akar 3 cm. Kalau ditanya hubungannya, maka selisih keliling segitiga ABC dan keliling segitiga ACD adalah 8 3 plus akar 3 cm. Soal C, apakah hubungan antara luas segitiga ACD dan ABC? Baik, berupa soal nomor 8C, anak-anak. Kita cari terlebih dahulu luas untuk segitiga ACD, anak-anak. Luas segitiga ACD sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya berarti 8 cm dikali tingginya 8 akar 3 cm dibagi 2. Bagi 2, 8 bagi 2, 1, 2 dibagi 2, 1, 8 dibagi 2, 4, sama dengan 4 kali 8 akar 3, 32 akar 3 cm persegi. Selanjutnya kita cari luas segitiga ABC, anak-anak. Luas segitiga ABC, alas kali tinggi dibagi 2. Ini alasnya berarti AB ini 32, anak-anak. 32 cm dikali tingginya 8 akar 3, 8 akar 3 cm dibagi 2. Dibagi 2, 1, dibagi 2, 4. Ini 32 dikali 4 berarti 8 128 cm persegi. Ulangnya, anak-anak. 32 cm dikali 4 akar 3 sama dengan 128 akar 3 cm persegi. Selanjutnya kita bandingkan antara luas segitiga ACD dengan segitiga ABC, anak-anak. Luas segitiga ACD tadi 32 akar 3 kita bandingkan dengan 128 akar 3. Akar 3 dengan akar 3 kita coret-coret boleh. Ini kita bagi 32, kita bagi 32. 32 dibagi 32, 1. 128 dibagi 32 adalah 4. Jadi perbandingan luas segitiga ACD dan luas segitiga ABC adalah 1 dibanding 4. Soal nomor 9, anak-anak. Gambar di bawah ini merupakan balok ABCDEFGH dengan panjang 10 dm, lebar 6 dm, dan tinggi 4 dm. Titik P dan Q berturut-turut merupakan titik tengah AB dan FG. Jika seekor laba-laba berjalan di permukaan balok dari titik P ke titik Q, tentukan jarak terpendek yang mungkin ditempuh oleh laba-laba. Baik, kita amati terlebih dahulu balok ABCDEFGH ini, anak-anak. Di sini ada titik P yang membagi 2
yang ada di tengah AB dan titik Q yang ada di tengah FG. Ini kita diminta untuk menentukan perjalanan laba-laba dari P ke Q dengan jarak yang terpendek. Baik, Ibu bahas soal nomor 9 anak-anak. Tadi diketahui panjangnya 10 dm, lebarnya 6 dm, dan tingginya 4 dm. Untuk mencari jarak terpendek laba-laba dari P ke Q anak-anak, ini Ibu memberi beberapa alternatif agar kita bisa mengetahui mana jarak yang terpendek. Baik, Ibu mulai dari jalur PFQ. Jalur PFQ. Kita cari terlebih dulu jarak PF anak-anak. PF sama dengan, kita cari PF ini, kita keluarkan dulu segitiganya anak-anak. Di sini ada P, B, F. FB-nya di sini 4. PB-nya tadi berarti setengah dari 10 itu 5. Berarti kalau mencari PF sisi miring, ini berarti akar dari 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar dari 16 ditambah 25 sama dengan akar dari 41. Kita cari terlebih dahulu akar 41 anak-anak. Titik-titik kali titik-titik di bawah 41 itu 6 kali 6 36, sisanya 5. Kita tambahkan ini 6 tambah 6 12, titik-titik dikali titik-titik ini kita tambah 02. Agar tepat 500 atau di bawah 500 kita kalikan 4 dengan 4, 124 dikali 4 ini 16, 1, 9, 496, tinggal 4 anak-anak. Jadi akar 41 adalah 6,4 dm. Selanjutnya kita cari jarak FQ ya anak-anak. FQ-nya jaraknya, FQ ini adalah setengah dari 6, berarti jaraknya adalah setengah dari 6 dm, berarti sama dengan 3 dm. Jadi kalau kita mencari jarak P, F, Q sama dengan 6,4 dm, pembulatannya tadi anak-anak, ini pembulatan ditambah dengan 3 dm sama dengan 9,4 dm. Baik anak-anak, ini Ibu sudah tuliskan untuk jalur yang kedua anak-anak, jalur PBQ. Jalur PBQ ini segitiganya Ibu pindahkan jalur PBQ. Untuk PB-nya adalah setengah dari AB yaitu 5 dm. PB-nya 5 dm. Selanjutnya untuk BQ, untuk jalur BQ-nya Ibu ambil segitiga QFB. Segitiga QFB di mana ini panjang FQ 3, panjang FB 4, maka ini termasuk triple Pythagoras 3, 4, 5. Dan panjang BQ sama dengan 5. BQ sama dengan 5 dm. Jadi untuk jalur PBQ panjangnya adalah 5 dm ditambah 5 dm sama dengan 10 dm. Justru lebih jauh ini anak-anak. Lanjut yang ketiga, Ibu jalurnya PRQ. Mari kita bahas, kita cari panjang PRQ. Baik, Ibu bahas untuk jalur PRQ ini anak-anak. Ibu keluarkan segitiganya PBR ini, BR 2 dm dan PB 5 dm. Kita cari PR dulu anak-anak. PR sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar dari 25 ditambah 4 sama dengan akar dari 29. Ini kita tentukan akar 29 anak-anak. Titik-titik dikali titik-titik di bawah 29 itu 5 dikali 5 25. Sisanya kita kurangkan 4. Selanjutnya kita tambahkan 5 tambah 5 10 titik-titik dikali titik-titik sama dengan ini kita tambah 2 untuk koma-koma anak-anak untuk desimalnya
di bawah 400 berarti 103 dikali 3. Kalau 104 lebih dari 400. Ini berarti 309. Selanjutnya kita kurangkan 1, berarti di sini 9. 910. Ini selanjutnya kita jumlahkan terlebih dahulu anak-anak. Ini 103 tambah 3 106 titik-titik dikali titik-titik di bawah ini tambah 0, ini tadi 91 ditambah 0 2, berarti 9100. Kalau ibu isi 9 kurang berarti ibu isi 8. Ini menjadi 4 6 48 54 5 0, di sini 5, di sini 8. Ini yang paling mendekati anak-anak. Berarti ibu tidak lanjutkan anak-anak, berarti 5,38. Berarti panjang PR sama dengan 5,38 dm. Selanjutnya jalur RG anak-anak. Kita RG, ibu keluarkan segitiganya FRG. Ini kita cari RG, FR-nya 2, FG-nya 3. Berarti RG sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 4 ditambah 9 sama dengan akar dari 13. Akar dari 13 anak-anak. Kita hitung dulu. 3 kali 3, 9. Ini sisa 4 tambah 02, kita tambahkan 3 tambah 3, 6, titik-titik dikali titik-titik. Bawah 400 itu berarti 6. 6, ya anak-anak, 6 kali 6, 6, 3, 36, 39. Ini sisa 4. Ibu tidak lanjutkan, berarti ini 3,6. RG-nya 3,6. Jadi, untuk jalur P, RG ini sama dengan 5,38 ditambah 3,6 anak-anak. Ini sama dengan 8,98 dm. Selanjutnya kita bandingkan ketiga jalur tadi anak-anak. Untuk PFG 9,4 dm, PBG 10 dm, dan PRG 8,98 dm. Jadi jalur yang terpendek adalah jarak yang terpendek yang mungkin ditempuh oleh laba-laba adalah 8,98 dm. Soal nomor 10 anak-anak. Pada gambar di bawah ini, ketiga sisi sebuah segitiga siku-siku ditempel setengah lingkaran. Ini adalah gambar segitiga siku-siku 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Ini adalah gambar 3,5 lingkaran. Soal A, tentukan luas setiap setengah lingkaran. Dan soal B, bagaimanakah hubungan ketiga luas setengah lingkaran tersebut. Baik, Ibu bahas soal nomor 10A anak-anak. Kita cari luas satu persatu. Ini Ibu sebut dengan L1, di sini L kedua, di sini dan di sini L ketiga. Untuk mencari luas setengah lingkaran, yang pertama rumusnya adalah setengah lingkaran ini anak. Setengah pi R kuadrat sama dengan setengah kali pi R-nya, apabila ini 3 cm diameternya, berarti R-nya adalah 3/2 kuadrat sama dengan
1 per 2 pi 3 kuadrat 9 per 2 kuadrat 4 sama dengan ini 9 per 2 kali 4 8, 9 per 8 pi. Selanjutnya L kedua setengah dikali pi dikali R kuadrat sama dengan setengah dikali pi. Ini tadi diameternya adalah 4 cm, berarti jari-jarinya adalah 2 dikali 2 setengah dikali pi dikali 4. Bu sederhanakan, dibagi 2 1 dibagi 2 2, berarti L 2 sama dengan 2 pi. Selanjutnya kita cari L ketiga anak-anak. L 3 sama dengan setengah pi R kuadrat sama dengan setengah pi R nya tadi ini diameternya adalah 5 cm, berarti jari-jarinya atau R nya adalah 5 per 2 dikuadratkan sama dengan setengah pi 25 per 2 kuadrat anak-anak per 4 sama dengan 25 per 2 kali 4 8, 25 per 8 pi. Selanjutnya kita cari hubungan antara ketiga luas setengah lingkaran tadi. Ini ada L1 Ibu tambahkan dengan L2 dengan L3. Ini L1 tadi 9 per 8 pi, 9 per 8 pi ditambah L kedua tadi 2 pi. Ini dan L yang ketiga tadi adalah 25 per 8 pi. Kalau ini Ibu jadikan per 8 semua anak-anak, 9 per 8 pi ditambah 16 per 8 pi. Di sini 25 per 8 pi. Ini 9 per 8 ditambah 16 per 8 sama dengan 25 pi. Ini per 8. Sebelah kanan juga 25 per 8 pi. Ternyata ini sama dengan. Berarti kesimpulannya adalah luas dari setengah lingkaran yang berdiameter 5 cm sama dengan jumlah luas setengah lingkaran yang berdiameter 3 cm dan 4 cm. Ini tadi 5 cm nya sisi miringnya dan 3 dan 4 cm ini adalah dua sisi tegak yang lain. Baik anak-anak, Ibu sudah selesai membahas sampai soal nomor 10. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar.